Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak. Silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 53.1 Manfaat yang tidak terbantahkan. Untuk menahannya, kekuatan jiwamu harus dibutuhkan untuk mencapai setidaknya peringkat 20, baru saat itulah sepenuhnya terbangun. Sekarang, tubuh Anda harus dapat menanggung bebannya. Saya tahu bahwa apa yang saya katakan saat ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi saya pikir ini adalah cara terbaik untuk menjelaskan situasi Anda. Petik 2. Mungkin terdengar tidak masuk akal. Huo Yuhao merasa punggungnya basah oleh keringat dingin ketika dia mendengar penjelasan Guru Wang. Guru Wang terlalu menakjubkan. Jiwa permaisuri Ice Empress-nya jelas tidak muncul ketika dia membangunkan mata rohnya, tapi selain itu, tidak ada kesalahan tunggal dalam apa yang dikatakan Wang Yan. Jiwa bela dirinya benar-benar hidup. Wang Yan menarik napas dalam-dalam. Yuhao, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Meskipun Anda telah menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa, Anda masih seseorang yang memiliki jiwa bela diri ultimate. Dengan demikian, Departemen Jiwa Bela Diri adalah tempat terbaik untuk Anda pelajari. Hanya di Departemen Jiwa Marsial Anda akan dapat dengan benar meningkatkan jiwa bela diri ultimate Anda. Sejujurnya, bakat bawaan Anda adalah yang tertinggi yang pernah saya lihat. Aku tidak pernah bisa membayangkan itu, bukan hanya jiwa kembaran-kembaran, tetapi baik jiwa tubuh dan jiwa bela diri pandai bisa hidup berdampingan di dalam orang yang sama. Petik 2. Kamu tidak sekuat itu sekarang. Namun, mengingat waktu yang cukup dan dengan asumsi Anda terus berkultivasi dengan benar, kekuatan Anda akan terus meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, jiwa bela diri mata roh Anda masih bisa terbangun 2 kali. Surga. Saya sudah tidak mampu membayangkan ketinggian yang akan Anda capai di masa depan. Namun, Anda harus memperhatikan budidaya Anda. Elemen ultimate sangat kuat, tetapi bahkan jiwa bela diri ultimate memiliki kelemahan yang terkait dengan kecepatan kultivasi Anda. Menurut catatan akademi, 3 leluhur yang memiliki elemen ultimate semuanya merasakan kecepatan kultivasi mereka turun secara dramatis begitu mereka mencapai peringkat 30. Petik 2. Huo Yuhao kaget. Penurunan kecepatan kultivasi. Sejauh mana penurunan ini? Petik 2. Anda tidak perlu khawatir, Wang Yan berkata dengan senyum tipis, meskipun kecepatan kultivasi Anda akan menurun dengan margin yang besar, seorang master jiwa dengan jiwa bela diri ultimate masih akan jauh lebih kuat daripada para master jiwa lainnya dari peringkat yang sama. Selain itu, kecepatan kultivasi yang lebih lambat pasti dapat diterima ketika itu demi memperkuat tubuh Anda dan elemen ultimate Anda. Lagi pula, bukan berarti Anda tidak akan membuat kemajuan sama sekali. Sebenarnya, maju perlahan tidak selalu berarti buruk bagi jiwa bela diri pamungkas. Anda tidak akan menemui hambatan karena Anda memiliki elemen ultimate. Petik 2. Begitu Huo Yuhao selesai mendengarkan penjelasan Wang Yan, dia menyadari betapa banyak keuntungan yang diberikan oleh jiwanya. Selain itu, Wang Yan tidak tahu bahwa dia juga memiliki cincin jiwa cerdas 1.000.000 tahun dan cincin jiwa cerdas 400.000 tahun di dalam tubuhnya. Seperti yang dikatakan Wang Yan, Huo Yuhao lemah saat ini. Namun pada saat yang sama, prospeknya tidak terbatas. Jadi apa yang Anda pikirkan? Anda harus secara serius mempertimbangkan untuk pindah ke Departemen Jiwa Bela Diri. Jika Anda mau, saya pribadi akan memberi tahu dekan. Dia pasti akan memberi Anda posisi sebagai murid inti kali ini. Selanjutnya, saya dapat meyakinkan Anda bahwa, dengan tingkat bakat Anda pasti akan maju ke halaman batin. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya sedikit. Namun, pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Guru Wang. Saya menghargai niat baik Anda. Namun, ketika saya dalam keadaan darurat, Departemen Alat Jiwa yang menerima saya. Sekarang saya sudah menjadi murid inti dari departemen itu, saya tidak bisa kembali pada kata-kata saya. Petik 2. Wang Yan menghela nafas. Departemen Jiwa Marsial juga bersalah karena begitu picik. Ketika Anda dan Wang Dong ditempatkan pertama dalam penilaian mahasiswa baru, saya pergi ke depan dan meminta Penatua Suan untuk melihat lagi pada kalian berdua. Namun, mereka, Wang Yan menghela napas lagi.
Jiwa bela diri pamungkas tidak bisa disia-siakan. Yu Hao, bahkan jika memutuskan untuk mengkhususkan diri dalam alat jiwa di masa depan, Anda benar-benar tidak dapat mengabaikan budidaya jiwa bela diri Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan Departemen Jiwa Bela Diri untuk membantu Anda mendapatkan cincin jiwa masa depan Anda. Anda pasti harus mengolah elemen ultimate Anda ini dengan benar. Petik 2. Rongga mata Huo Yu Hao menjadi agak merah ketika dia mendengar ini. Guru Wang, aku akan tetap menjadi muridmu selamanya. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya pasti akan berkultivasi dengan rajin dan memenuhi harapan Anda. Petik 2. Wang Yan menepuk pundaknya dan berkata, kamu harus kembali ke kamar asramamu dan beristirahat untuk saat ini. Tes kemajuan akan berlanjut untuk sisa hari itu, tidak ada lagi kelas hari ini. Saya akan pergi dan mencari dekan, dia seharusnya melihat penampilanmu sekarang juga. Faktanya, saya yakin dia sudah menaruh perhatian yang besar pada Anda. Namun, Anda tidak perlu terburu-buru untuk memilih. Din Yan selalu mencari orang-orang dengan bakat luar biasa. Sekarang dia telah menemukan seseorang sepertimu, tidak mungkin dia akan menyerah padamu. Petik 2. Huo Yu Hao mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Ketika dia melakukannya, sebuah suara lembut tiba-tiba bergema dari segala arah. Guru Wang, Anda hidup sesuai dengan reputasi Anda sebagai salah satu guru paling terkemuka di Departemen Jiwa Bela Diri kami. Saya harus berterima kasih atas semua pekerjaan yang telah Anda lakukan untuk akademi. Tidak perlu mencari saya, karena saya telah memutuskan untuk datang atas kemauan saya sendiri. Tolong bukakan pintunya. Suara lembut ini seperti angin hangat, itu sangat menyenangkan di telinga. Ketika dia mendengarnya, Huo Yu Hao segera merasakan laut spiritualnya sedikit berfluktuasi. Skydream Ichewom dan Ice Jade Empress Scorpion keduanya secara bersamaan berseru dari dalam lautan roh Huo Yu Hao, manusia ini sangat kuat. Wang Yan menjadi senang ketika mendengar kata-kata ini, dan segera pindah untuk membuka pintu ke kantornya. Orang yang menunggu di luar adalah Dekan Departemen Jiwa Bela Diri, Yan Shaoze. Din Yan telah mengadakan pertemuan dengan semua guru inti ketika dia kembali ke halaman dalam. Setelah diskusi sederhana, dia pergi sekali lagi dan kembali ke area tes untuk mencari Huo Yu Hao secepat mungkin. Dia kemudian mendengar bahwa dia telah dibawa pergi oleh Wang Yan. Ketika dia mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk datang langsung ke tempat. Dengan kultivasinya, ia dapat mendengar suara yang dibuat oleh lalat dan nyamuk mengepatkan sayap mereka dari beberapa kilometer jauhnya. Mendengarkan isi pidato Wang Yan telah menjadi sepotong kue baginya. Dekan, Wang Yan menyapa Yan Shaoze dengan hormat. Dia mengagumi Din Yan dari lubuk hatinya. Yan Shaoze tersenyum tipis. Guru Wang, saya mendengar apa yang Anda katakan. Dalam kapasitas saya sebagai dekan, saya berterima kasih atas nama akademi. Anda telah melakukan yang terbaik untuk meyakinkan pemuda berbakat ini untuk memasuki Departemen Jiwa Bela Diri kami. Tidak peduli apa, begitu Huo Yu Hao dan yang lainnya lulus dari kelas mereka di halaman luar, Anda akan diizinkan untuk mengajar di halaman dalam. Jika saya tidak salah, Anda selalu ingin membaca buku-buku yang disimpan di perpustakaan rahasia. Cari saya ketika Anda memasuki halaman dalam. Saya akan memberi Anda izin untuk memasuki perpustakaan rahasia. Petik 2. Wang Yan sangat gembira. Terima kasih, Din. Ini luar biasa. Sungguh, ini luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa Yan Shaoze ada di sana, dia akan segera mulai melompat kegirangan. Menjadi seorang guru di halaman dalam dan bisa membaca buku-buku dari perpustakaan rahasia. Ini adalah hal-hal yang selalu diharapkan oleh Wang Yan. Dia tidak menyangka tujuan hidupnya akan tercapai seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Yan Shaoze masuk ke kantor Wang Yan. Setelah itu, pintu ke kantor ditutup dengan sendirinya. Huo Yu Hao, yang berada di dekat Wang Yan, juga bergegas menyambutnya dengan hormat. Yan Shaoze tiba di depan Huo Yu Hao dan berkata dengan senyum tipis, murid Huo Yu Hao, saya datang khusus untuk berbicara dengan Anda saat ini. Hal pertama, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas nama seluruh Departemen Jiwa Marsial. Begitu dia selesai berbicara, salah satu anggota sejati Akademi Shrek, Dekan Agung yang memiliki prestise yang sangat besar di dunia para penguasa jiwa, sedikit membungkuk kepada Huo Yu Hao. Huo Yu Hao tidak bisa menghentikannya, dia linglung sejak Yan Shaoze memasuki ruangan. Saat Yan Shaoze muncul, dia sudah menduga bahwa dia datang ke sini untuknya, dengan harapan bahwa dia akan memasuki Departemen Jiwa Bela Diri. Huo Yu Hao telah merencanakan untuk menolak tawarannya, tetapi dia tidak mengira Yan Shaoze menggunakan trik seperti ini.
Apalagi Huo Yuhao, bahkan Wang Yan di dekatnya menjadi sangat terkejut sehingga mulutnya terbuka lebar. Dia belum pernah melihat Din Yan membungkuk pada siapapun. Pernah ada waktu ketika seorang raja datang untuk mengunjungi akademi. Namun, raja ini adalah orang yang harus tunduk di depan Din Shaoze. Ini karena raja yang bersangkutan pernah belajar di akademi. Meskipun dia tidak bisa lulus dari halaman luar dan telah dikeluarkan dari sekolah, dia masih penuh dengan rasa hormat terhadap akademi. Ini lebih dari cukup untuk menunjukkan tingkat otoritas apa yang dimiliki akademi. Namun, Dekan Yan Shaoze, salah satu dari dua pemimpin akademi, saat ini membungkuk kepada seorang siswa tahun kedua 12 tahun. Jika masalah ini dipublikasikan, itu akan mengejutkan setiap guru jiwa di benua itu. Setelah membungkuk, Yan Shaoze menegakkan punggungnya. Dia masih tersenyum seperti sebelumnya, dan sepertinya tidak sedikit pun malu. Dia dengan lembut berkata, "Pelajar Huo Yuhao, karena kelalaian kami, Departemen Jiwa Bela Diri hampir kehilangan seseorang yang berbakat seperti Anda. Saya dengan tulus meminta maaf untuk ini. Kesalahan ada pada kita, kami tidak dapat menilai keterampilan Anda dengan benar. Kami hampir kehilangan siswa berprestasi." Petik 2. Huo Yuhao hanya bisa bereaksi sekarang, wajah kecilnya telah menjadi sepenuhnya merah, dan memberi isyarat lagi dan lagi. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Perbedaan antara dia dan Yan Shaoze sebanding dengan langit dan bumi. Yan Shaoze secara tak terduga membungkuk padanya, ini saja telah membuatnya tercengang. Pikirannya diliputi kebingungan, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawab. Dia sudah lupa kata-kata yang telah disiapkannya untuk menolak tawarannya. Yan Shaoze melanjutkan, "Saya melihat jiwa bela diri Anda hari ini. Ketika Anda menggunakan keterampilan jiwa Anda, jiwa bela diri Anda juga memanifestasikan dirinya. Jika saya tidak salah, itu harus menjadi es jadi Scorpion, kan? Jiwa bela diri tertinggi dari elemen es. Saya tahu bahwa Anda sudah menjadi murid Departemen Alat Jiwa. Namun, ini bukan masalah. Saya bisa pergi dan berbicara dengan departemen mereka. Jika Anda mengkhususkan diri dalam alat jiwa sementara menjadi pemilik jiwa bela diri ultimate. Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu akan menjadi pemborosan besar. Saya berani mengatakan bahwa, di seluruh Douluo benua, satu-satunya penguasa jiwa yang mampu memberikan bimbingan yang tepat kepada seseorang dengan jiwa bela diri yang ultimate adalah milik Departemen Jiwa Bela Diri kita. Jika Anda mau, mulai hari ini dan seterusnya Anda akan menjadi murid dari halaman dalam Departemen Jiwa Bela Diri. Saya akan mengajar Anda secara pribadi, dan akan menjadi penasihat akademis Anda. Mengingat bakat bawaan Anda, bahkan dengan kecepatan kultivasi Anda diperlambat oleh jiwa bela diri ultimate Anda, saya yakin bahwa Anda akan menjadi Douluo berjudul dalam waktu kurang dari 40 tahun di bawah pengawasan saya. Douluo berjudul dengan jiwa bela diri pamungkas, tahukah Anda apa artinya itu? Petik 2. Huo Yuhao tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Yan Shaoze tersenyum tipis. Kemudian, ia melanjutkan dengan nada tegas, "Itu berarti bahwa Anda tidak terkalahkan dan tak tertandingi di dunia." Kata-kata yang diucapkan oleh Yan Shaoze ini seperti bom. Tubuh Huo Yuhao bergoyang, dan dia harus mundur selangkah. Untungnya, keinginannya jauh lebih kuat dari orang kebanyakan. Jika tidak, dia mungkin akan jatuh, yang akan menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar wajah. Chapter 53.2, Manfaat yang tidak terbantahkan. Yan Shaoze berkata, "Peralatan jiwa telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir ini. Namun, kekuatan penguasa jiwa masih terletak jauh di dalam diri kita. Jika Anda menyukai alat jiwa, itu akan baik-baik saja bagi Anda untuk mencobanya ketika Anda mencapai pangkat Douluo berjudul di masa depan. Saya harap Anda akan memikirkan hal ini dengan hati-hati dan tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Jika Anda ingin bergabung dengan Departemen Jiwa Bela Diri kami, Anda akan menerima sejumlah besar sumber daya dari halaman dalam. Pada saat yang sama, saya dapat berjanji 3 hal kepada Anda, untuk mengkompensasi kesalahan penilaian masa lalu kita." Petik 2. Yang pertama adalah tentang Wang Dong dan Xiao Xiao. Wang Dong sepenuhnya dapat memanfaatkan keterampilan fusi Anda, dan telah bekerja bersama Anda sepanjang waktu ini. Xiao Xiao juga telah bekerja sama dengan Anda, dan juga seorang guru jiwa yang memiliki jiwa bela diri kembar. Saya dapat menjamin bahwa mereka pasti akan menjadi murid halaman dalam dari Departemen Jiwa Marsial seperti Anda di masa depan. Anda perlu menyadari bahwa murid inti dan murid halaman dalam sama sekali berbeda. Tidak semua murid inti pasti bisa memasuki halaman dalam.
Selain itu, Anda akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dari akademi jika Anda menjadi murid halaman dalam sebelumnya. Petik 2. Kedua, dengan posisiku sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri, aku dapat meyakinkanmu bahwa akademi akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk memberimu satu set tulang jiwa yang lengkap. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda tulang jiwa dengan kualitas terbaik untuk memastikan bahwa Anda memiliki tingkat fusi setinggi mungkin dengan tulang jiwa. Saya juga bisa menjamin bahwa akan ada setidaknya satu tulang jiwa dari Beast Soul berusia 100.000 tahun yang termasuk dalam set ini. Ketiga, saya bisa menjamin Anda setidaknya akan diberikan cincin jiwa berusia 100.000 tahun. Petik 2. Wang Yan menjadi tercengang ketika dia mendengar semua yang dikatakan Yan Shaoze. Reaksi pertamanya terhadap proposal dekan adalah bahwa dekan sudah gila. Meskipun Akademi Shrek sangat kaya, 3 hal yang dijanjikan Yan Shaoze kepada Huo Yuhao adalah hal-hal yang sama luar biasa. Cincin jiwa 100.000 tahun dan tulang jiwa 100.000 tahun berarti bahwa kekuatan dari Akademi Shrek harus berangkat untuk membunuh binatang jiwa 100.000 tahun hanya untuk Huo Yuhao. Penghargaan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Akademi. Belum lagi fakta bahwa Yan Shaoze telah menambahkan satu set lengkap tulang jiwa ke dalam kesepakatan. Namun Yan Shaoze sangat licik, karena dia juga mengusulkan agar Wang Dong dan Xiao Xiao memasuki halaman dalam bersama dengan Huo Yuhao. Wang Dong dan Xiao Xiao adalah sahabat Huo Yuhao. Dengan kondisi ini, Yan Shaoze yakin Huo Yuhao tidak akan menolaknya tanpa alasan yang baik. Jika bukan karena persaingan dengan Departemen Alat Jiwa, atau jika Departemen Jiwa Bela Diri telah menemukan bakat yang dikenal sebagai Huo Yuhao sebelumnya, Yan Shaoze tidak akan harus berjanji hal-hal seperti itu sejak awal, bahkan jika aku ingin keluar semua dan merebutnya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Huo Yuhao sudah menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa, dan salah satu murid pribadi Fan Yu. Dengan demikian Yan Shaoze mengerti bahwa dia perlu memberikan manfaat nyata jika dia benar-benar ingin Huo Yuhao berubah pikiran. Lebih penting lagi, dia perlu melakukan rencana terbuka untuk mencuri Huo Yuhao ke pihak mereka dengan cara yang adil dan terhormat sehingga Departemen Alat Jiwa tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Departemen Alat Jiwa mungkin kaya, tetapi bisakah mereka menemukan tulang jiwa peringkat teratas? Mungkinkah Departemen Alat Jiwa membantu Huo Yuhao memburu binatang jiwa 100.000 tahun? Jelas bahwa kedua hal ini tidak mungkin bagi mereka. Yan Shaoze telah kembali ke halaman dalam sebelum dia datang dan berdiskusi dengan beberapa guru yang bertanggung jawab atas murid inti. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa mereka pasti harus menjaga Huo Yuhao di Departemen Jiwa Bela Diri, terlepas dari biayanya. Jika seseorang bertanya kepadanya apakah Huo Yuhao sebanding dengan biaya yang luar biasa ini, jawaban Yan Shaoze adalah bahwa dia memang benar. Itu benar, Departemen Jiwa Marsial akan berusaha keras hanya demi mendapatkan Huo Yuhao. Namun, ketika Huo Yuhao menjadi dewasa, posisi Akademi Shrek sebagai orang nomor 1 di benua itu pasti akan diperkuat setidaknya selama 300 tahun ke depan bersamanya. Itu normal bagi seseorang yang telah berkultivasi ke tingkat gelar Douluo untuk hidup selama 3 atau bahkan 500 tahun. Selain itu, sudah ada kritik terselubung terhadap Shrek Academy yang beredar karena pengaruh mereka. Kritik-kritik ini telah mencapai Kekaisaran Bulan Matahari, dan bahkan 3 kerajaan asli dari benua Douluo. Ini terbukti karena fakta bahwa 3 kekaisaran tidak lagi mengirim anak-anak dari keluarga kerajaan ke Akademi Shrek untuk belajar. Yan Shaoze melihat potensi di Huo Yuhao. Ada kemungkinan bahwa dia akan menjadi pemimpin yang kuat di Akademi Shrek di masa depan. Huo Yuhao tidak akan tetap di Akademi Shrek, tetapi selama dia bisa membesarkannya menjadi kelompok besar yang tangguh, Akademi Shrek pasti akan dapat berdiri tegak di hadapan segala kesulitan yang dihadapinya. Berapakah nilai investasi mereka sekarang, ketika dihadapkan dengan beberapa ratus tahun kehormatan untuk Akademi Shrek? Selain itu, Akademi adalah institusi tempat para siswa diajar, tempat yang mencari individu-individu berbakat. Apakah itu benar-benar mudah untuk menemukan jiwa bela diri ultimate? Pertemuan ini adalah yang pertama bagi Wang Yan dan Yan Shaoze. Itu tidak berarti bahwa jiwa bela diri pamungkasnya pasti adalah jiwa bela diri terkuat saat ini, tetapi itu berarti bahwa ia memiliki kemungkinan untuk setidaknya menjadi salah satu yang terkuat. Selain itu, Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar. Elemen-elemen ini dikombinasikan sudah cukup bagi Yan Shaoze untuk mengambil keputusan saat ini. Karena itu, dia pergi mencari Huo Yuhao pada saat-saat pertama yang mungkin. Ketika dia mendengar apa yang harus dikatakan Yan Shaoze, Huo Yuhao tidak tahu bagaimana harus menjawab. Berat kata-katanya terlalu berat untuk ditanggung.
Tidak peduli seberapa pintar atau tenangnya dia, Huo Yuhao masih anak berusia 12 tahun. Sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri, aura Yan Shaoze terlalu kuat. Sejenak, Huo Yuhao sebenarnya merasa sedikit terdiam. Pada saat itu, teriakan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Itu sangat mendadak sehingga Huo Yuhao dan Wang Yan gemetaran karena terkejut. Yan Shaoze, apakah kamu tidak malu? Bang, seseorang dengan paksa mendorong pintu kantor terbuka. Qian Duoduo segera mengambil langkah besar ke ruangan dengan ekspresi marah di wajahnya. Fan Yu mengikuti di belakangnya. Yan Shaoze telah mengamati tes kemajuan, tetapi telah pergi begitu dia memberi Huo Yuhao nilai sempurna pada tesnya. Zhou Yi merasa ada sesuatu yang salah ketika Wang Yan menarik Huo Yuhao pergi sesudahnya. Jadi, sementara tes masih berlangsung, dia menulis catatan untuk Wang Dong untuk diberikan kepada Fan Yu. Ketika Fan Yu melihat pesan itu, dia segera tahu apa yang sedang terjadi. Untuk alasan apa Yan Shaoze secara pribadi mengamati tes kemajuan. Tidak diragukan lagi itu demi Huo Yuhao. Ketika proses pemikirannya telah mencapai titik ini, dia tidak berani menyia-nyiakan sedetik pun, dia segera mulai mencari Qian Duoduo. Sebenarnya, mereka sudah tiba beberapa menit yang lalu. Yan Shaoze juga menyadari ini ketika berdiri di dalam ruangan. Dengan demikian, wajar saja jika mereka mendengar apa yang dikatakan Yan Shaoze beberapa saat yang lalu. Sebuah kebingungan pelecehan verbal dengan cepat meninggalkan mulut Qian Duoduo karena kemarahan dan syok bercampur aduk di dalam dirinya. Yan Shaoze tersenyum dan menjawab, Qian Tua, bagaimana Anda bisa mendapatkan cukup waktu luang untuk datang ke gedung kantor Departemen Jiwa Marsial? Qian Duoduo dengan putus asa berkata, Yan Shaoze, apakah kamu masih menginginkan wajahmu? Apa yang kita sepakati? Anda berjanji untuk memberikan Huo Yuhao ke Departemen Alat Jiwa, baginya untuk menjadi murid inti. Inilah yang disepakati ketika saya memenangkan taruhan pada waktu itu. Petik 2. Yan Shaoze menjawab, memang, aku memang menjanjikan itu. Namun, bahkan saya adalah manusia, dan manusia akan selalu memiliki waktu di mana mereka melakukan kesalahan, bukan? Ada pepatah lama, seseorang hanya bisa mereformasi diri sendiri setelah mengakui kesalahannya. Apakah saya tidak memperbaiki kesalahan saya sekarang? Petik 2. Qian Duoduo menjadi sangat marah. Sampah. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat mendorong kotoran kembali ke dalam setelah Anda mengeluarkannya? Jika Anda berani mencuri dia dari saya harus bertarung dengan Anda. Petik 2. Ekspresi Yan Shaoze tetap berseri-seri saat dia menjawab, kamu ingin bertarung? Tentu, kami banyak bertengkar ketika kami masih muda. Sekarang kita sudah tua. Itu benar-benar sudah lama sejak kita telah belajar teknik bertarung satu sama lain. Tentu, mari kita pergi dan mencari tempat untuk bertarung. Jika saya menang, Huo Yuhao tetap berada di dalam Departemen Jiwa Bela Diri saya, dan Anda tidak bisa melawan saya lagi. Petik 2. Qian Duoduo hampir pingsan karena marah. Yan Shaoze, saya sudah bertemu orang-orang tak tahu malu. Namun, saya belum pernah melihat Anda berperilaku tanpa malu-malu sebelumnya. Anda tidak menepati janji Anda. Kamu tidak tahu malu. Petik 2. Yan Shaoze merasa bahwa dia telah dituduh salah, dan itu terlihat di wajahnya. Aku tidak menepati janjiku. Bagaimana? Bagaimana saya tidak tahu malu juga? Aku melakukan apa yang aku janjikan padamu. Huo Yuhao sudah menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa Anda. Saya tidak menghentikan itu terjadi, bukan? Saya hanya mengusulkan sesuatu kepadanya sekarang. Jika dia memilih untuk meninggalkan Departemen Alat Jiwa dan kembali ke Departemen Jiwa Bela Diri, maka aku secara alami perlu menyambutnya kembali dengan sepenuh hati. Ini bukan tentang saya tidak menepati janji saya. Yuhao, kamu harus segera mengambil keputusan. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Departemen Alat Jiwa tidak dapat mencapai semua janji yang telah saya buat untuk Anda. Seseorang tidak bisa membunuh 100.000 tahun jiwa hanya karena mereka mengatakan mereka bisa. Jika Anda bukan Titlet Douluo yang berperingkat 95 dan lebih tinggi, pastinya mustahil bagi Anda untuk membunuh Bisol 100.000 tahun. Namun, kebetulan saya telah berkultivasi ke peringkat 95. Anda akan mengerti apa yang saya maksud dengan ini ketika saya memberi Anda contoh. Jika saya bertukar pointer dengan wakil dekan Departemen Alat Jiwa, Qian Duoduo ini berdiri di depan Anda tidak akan memiliki kesempatan melawan saya, bahkan jika saya membiarkannya membuat langkah pertama dalam satu-satu pertarungan. Dia juga seorang Douluo berjudul seperti saya. Anda dapat bertanya kepadanya apakah dia memiliki kemampuan untuk membunuh 100.000 tahun jiwa binatang buas sendiri.
Petik 2. Qian Duoduo merasa paru-parunya akan meledak. Yan Shaoze selalu dikuasai, sejak mereka masih muda. Fakta ini tetap benar kali ini juga. Namun, dia benar-benar tidak akan menjadi lawan Yan Shaoze jika mereka akhirnya bertarung. Meskipun kata-kata Yan Shaoze keras, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Namun, Qian Duoduo menjadi lebih marah dari sebelumnya karena ini. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Yan Shaoze secara pribadi akan mencari Huo Yuhao, atau bahwa ia akan berjanji begitu banyak syarat untuk mencuri Huo Yuhao darinya. Namun, dia tidak bisa berdebat dengan Yan Shaoze, jadi dia berbalik ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao, kamu sudah menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa, serta murid langsung Fan Yu. Fan Yu akan menjadi dekan Departemen Alat Jiwa di masa depan. Anda juga sangat berbakat membuat alat jiwa. Anda sangat menyadari bagaimana Departemen Alat Jiwa memperlakukan Anda. Karena itu, saya harap Anda akan mempertimbangkan hal ini dengan cermat. Petik 2. Mempertimbangkan. Pertimbangkan apa? Pikiran Huo Yuhao telah menjadi berantakan lengket, dia kehilangan semua kemampuannya untuk berpikir. Dekan terhormat dari Departemen Jiwa Marsial berdiri di satu sisi, sedangkan wakil dekan Departemen Alat Jiwa berdiri di sisi lain. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik titlet Douluo, dengan Din Yan Shaoze menjadi Douluo bertitel transenden yang kekuatan jiwanya berada di peringkat 95. Huo Yuhao hanya seorang siswa. Apa yang bisa dia katakan dalam situasi seperti itu? Dia tidak akan berani menyinggung salah satu pihak. Fan Yu memandang ke arah Huo Yuhao dan melihat bahwa ia telah benar-benar memerah dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia segera bergegas ke sisi Huo Yuhao dan menepuk pundaknya dengan nyaman. Dia kemudian berkata, "Dekan, kamu seharusnya tidak mengganggu Yuhao lagi." Din Yan, Anda benar-benar salah dalam hal ini. Yuhao telah menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Untuk menjaga kesatuan kedua departemen, tolong biarkan anjing tidur berbaring. Petik 2. Chapter 53.3 Manfaat yang tidak terbantahkan. Sikap Yan Shaoze berubah saat dia menghadapi Fan Yu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Fan Yu, kamu seharusnya sudah tahu bahwa Huo Yuhao memiliki elemen ultimate. Apakah Anda pikir Departemen Alat Jiwa Anda dapat memelihara elemen ultimate lebih baik daripada Departemen Jiwa Bela Diri kita? Apakah Anda tahu apa arti seorang guru jiwa tertinggi bagi akademi kami? Selama 10.000 tahun terakhir, Akademi Shrek kami telah menjadi akademi nomor 1 benua dengan mengambil satu langkah pada satu waktu. Selain lompatan ekstrim yang kami alami di bawah kepemimpinan leluhur Tang San dan 7 monster Shrek yang asli, akademi kami memiliki 3 kumpulan yang luar biasa. Ketiga kelompok itu diciptakan melalui kepemimpinan Douluo utama. Ini adalah bagaimana kami memperkuat status kami. Dengan demikian, elemen ultimate Huo Yuhao sangat penting bagi kami. Dalam keadaan biasa, saya tidak akan menggunakan metode seperti ini untuk meminta dia kembali ke Departemen Jiwa Bela Diri. Namun, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan lagi. Saya lebih suka tidak begitu berkulit tebal, tetapi kita harus membuatnya tetap di Departemen Jiwa Bela Diri demi kemuliaan akademi. Petik 2. Fan Yu mengerutkan alisnya dengan erat. Dia tidak berpikir bahwa Yan Shaoze akan menjadi keras kepala dan menyusahkan ini. Yan Shaoze, bukankah seharusnya kau bertanya padaku sebelum mencuri salah satu muridku? Suara yang jelas dan merdu terdengar saat orang lain masuk ke ruangan, membuat kantor Wang Yan jauh lebih padat. Kemarahan di wajah Qian Duoduo segera menghilang saat dia melihat orang ini. "Liner, aku senang kamu akhirnya datang. Kalau tidak, aku akan mati karena marah karena bajingan tua ini." Petik 2. Pendatang baru adalah seorang wanita, sekitar 1,7 meter. Dia tampak seperti berusia awal 50-an. Kulitnya putih, rambut hitamnya dibundel rapi, dan pakaian emasnya membuatnya terlihat sangat berpengalaman. Meskipun dia sudah tua, orang masih bisa mengatakan bahwa dia benar-benar cantik di masa mudanya. Fan Yu membungkuk ke telinga Huo Yuhao dan berbisik, "Ini dekan kita, Xian Liner." Huo Yuhao lebih tenang dengan Fan Yu di sisinya. Dia tahu bahwa tetap diam pada saat ini adalah yang terbaik. Ketika para dewa bertempur, lebih baik bagi siswa rendahan seperti dia untuk menjauh. Yan Shaoze mengerutkan alisnya ketika melihat Xian Liner. "Liner, kau." Xian Liner berkata dengan dingin, "Ketika kami masih muda, Anda tidak pernah menepati janji Anda. Sekarang kita sudah berusia lebih dari 80 tahun, kamu masih sama. Anda menggertak anak buah saya ke titik puncaknya. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda pandai berkelahi?
Ayo, aku akan berduel denganmu sekarang. Ayo pergi ke arena duel jiwa. Petik 2. Yan Shaoze, yang sebelumnya memiliki keunggulan jelas atas Qian Duoduo dan Fan Yu, memiliki ekspresi malu di wajahnya sekarang. Liner, katanya, mengapa kamu melakukan ini? Saya benar-benar menyesali apa yang telah saya lakukan terkait masalah ini. Namun, Anda harus memahami apa arti seorang guru jiwa tertinggi bagi masa depan akademi kami. Ini bukan sesuatu yang bisa diubah oleh taruhan sederhana. Saya sudah membicarakannya dengan para guru dari halaman dalam, Huo Yuhao harus tetap di Departemen Jiwa Bela Diri saya. Petik 2. Xian Liner berkata dengan dingin, dan apa yang kamu andalkan untuk melakukan ini? Apakah hanya karena Departemen Jiwa Bela Diri Anda adalah peringkat teratas di benua itu? Apakah itu berarti bahwa Departemen Alat Jiwa kami harus memberi Anda murid inti kami? Bagaimana Anda tahu bahwa anak ini tidak akan menjadi seseorang yang luar biasa dengan tetap di Soul Tool Departemen kami? Saya akui bahwa apa yang Anda katakan tidak salah. Jika Departemen Jiwa Marsial Anda merawatnya dengan baik, sangat mungkin dia akan menjadi pilar masa depan departemen Anda, dan pada gilirannya akan memungkinkan Anda untuk mempertahankan posisi Anda sebagai Departemen Jiwa Bela Diri nomor 1 di benua itu. Namun, Anda belum memikirkan apa yang terjadi jika Departemen Alat Jiwa kami berhasil merawatnya dengan baik. Ia mungkin dapat membawa Departemen Alat Jiwa kami ke tempat nomor 1 di seluruh benua, memungkinkan kami untuk bebas dari penindasan Kekaisaran Matahari Bulan. Saya telah secara eksplisit menyatakan bahwa Anda tidak akan dapat merebut mahasiswa manapun dari departemen saya. Anda tidak perlu memaksa anak ini juga, dia milik Departemen Alat Jiwa saya. Anda berbicara tentang binatang jiwa 100.000 tahun. Ketika saatnya tiba, saya akan membantunya memburu satu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya akan menyerahkan hidup saya ke hutan bintang besar Do. Lalu, aku akan dipaksa mati olehmu. Petik 2. Ekspresi Qian Duoduo menjadi agak aneh. Dia sedikit malu tetapi tidak. Namun, kemarahan di wajahnya benar-benar lenyap. Kali ini, wajah Yan Shaoze berganti-ganti antara warna hijau dan putih. Dia memiliki segudang bentuk sofisterius, namun dia tidak bisa menggunakannya di depan Xian Liner. Dia memiliki hati nurani yang bersalah tentang dia, karena hal-hal tertentu yang dia lakukan selama masa mudanya. Namun, Master Jiwa Berjiwa Kembar Ultimate adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak muncul sekali dalam 1 milenium untuk Departemen Jiwa Marsial. Dengan demikian, sebagai dekan Departemen Jiwa Bela Diri, dia tidak bisa menyerah begitu saja karena perasaan pribadinya. Yan Shaoze menarik napas dalam-dalam. Liner, beginilah cara saya melihatnya. Hal ini sudah mencapai titik di mana kita tidak bisa menyelesaikannya melalui percakapan sederhana. Mengapa kita tidak memutuskannya dengan pertemuan di Paviliun Dewa Laut? Bagaimana menurut Anda? Xian Liner tidak ragu untuk menjawab, baik, pertemuan di Paviliun Dewa Laut itu. Aku hanya khawatir kamu tidak akan muncul. Tidak peduli bagaimana Anda mengucapkannya, pihak kami lebih logis. Ayo, kita akan pergi dan mengumpulkan para penatua dari Hall of Consecration dan memulai pertemuan. Aku ingin tahu mengapa kamu berpikir kamu bisa mencuri muridku. Petik 2. Yan Shaoze mengerutkan alisnya dengan erat, lalu menoleh ke Huo Yuhao dan menunjukkan senyum hangat. Huo Yuhao, masalah ini juga terkait dengan minatmu sendiri. Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Adapun kita harus membahas masalah ini terlebih dahulu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Xian Liner berubah serius ketika dia berbalik menghadap Huo Yuhao. Nak, abaikan dia. Anda tidak perlu terlalu memperhatikan hal ini. Terus berkultivasi dengan rajin, akademi akan segera menjelaskan semuanya. Dengan itu, dia pergi juga. Qian Duoduo buru-buru mengejarnya, meninggalkan Fan Yu dan Wang Yan di kantor. Wang Yan agak terdiam. Sepertinya masalah ini menjadi berisik. Petik 2. Fan Yu menepuk bahu Huo Yuhao. Yuhao, kembali dan istirahat dulu. Din Xian benar, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini, Anda juga tidak perlu merasakan beban mental karenanya. Apapun keputusan akademi, pada akhirnya, itu tidak akan menjadi hal buruk bagimu. Bekerja keras dan terus berkultivasi. Meningkatkan kultivasi Anda adalah hal yang paling penting bagi Anda saat ini. Petik 2. Begitu para dekan pergi, tekanan yang dirasakan Huo Yuhao di dalam hatinya berkurang banyak. Dia buru-buru mengangguk dan menjawab, ya, guru. Hal paling cerdas yang dia lakukan sepanjang situasi adalah tidak menunjukkan di mana dia berdiri mengenai masalah itu.
Meskipun hatinya secara alami cenderung menuju Departemen Alat Jiwa, itu akan bohong jika dia mengatakan bahwa kata-kata Wang Yan dan Dekan Yan Shaoze tidak menggerakkannya. Hal yang paling membuatnya tergerak bukanlah janji Yan Shaoze, karena ia sudah memiliki 2 cincin jiwa yang sangat kuat dan cerdas. Dia juga tidak khawatir tentang peluangnya mendapatkan cincin dan tulang jiwa yang kuat di masa depan juga. Apa yang dikatakan Wang Yan tentang Departemen Jiwa Bela Diri yang paling memenuhi syarat untuk mengajar seorang siswa dengan jiwa bela diri pun, bagaimanapun, telah memindahkannya. Selain itu, Yan Shaoze telah meminta maaf kepadanya dengan statusnya sebagai dekan, dan bahkan berjanji untuk mengizinkan Wang Dong dan Xiao Xiao untuk langsung memasuki halaman dalam. Bahkan jika dia tidak memikirkan dirinya sendiri, itu bukan seolah-olah dia tidak bisa peduli dengan teman-temannya. Baginya untuk membuat keputusan seperti itu sekarang terlalu sulit baginya. Karena itu, dia hanya memutuskan untuk tetap diam dan membiarkan akademi membuat keputusan untuknya. Dia sudah memikirkannya, tidak peduli apa keputusan akhir akademi itu, dia akan sepenuhnya mematuhinya. Namun, dalam relung terdalam hatinya, dia tidak benar-benar ingin menyerah di kedua sisi, juga tidak mampu. Ketika meninggalkan gedung fakultas, dia melihat Wang Dong dan Xiao Xiao menunggunya. Mereka segera bergegas menghampirinya begitu mereka melihatnya. Wang Dong berbicara dengan suara rendah, "Bagaimana situasinya? Untuk apa Guru Wang memanggilmu?" Petik 2. Huo Yuhao tidak menyembunyikan apapun di depan mereka. Dia menceritakan peristiwa yang terjadi di kantor Guru Wang Yan. Kedua mata Wang Dong dan Xiao Xiao melebar ketika mereka mendengar bahwa ketiga dekan telah memperebutkannya. Wang Dong heran ketika dia berkata, "Benar-benar mampu. Anda menjadi sangat populer dengan cepat." Din Yan juga tampak sangat tulus. "Namun, Departemen Alat Jiwa memperlakukan Anda dengan baik. Bagaimana menurut Anda?" Huo Yuhao tersenyum pahit. "Apa yang harus dipikirkan? Tidak ada yang bisa saya ubah, saya hanyalah seorang siswa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya dapat memutuskan sesuatu? Saya hanya akan mematuhi pengaturan akademi." Din Yan, Din Xian, dan Din Qian semuanya pergi untuk mengadakan pertemuan. Saya rasa mereka akan segera mendapatkan hasilnya. Namun, saya lebih suka untuk tidak menyerah di kedua sisi. Petik 2. Xiao Xiao agak khawatir. "Bukankah kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari kedua belah pihak kalau begitu?" "Yuhao, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Saya yakin bahwa saya akan dapat memasuki halaman dalam dengan kerja keras saya sendiri. Tidak apa-apa jika Anda membuat pilihan sendiri." Petik 2. Huo Yuhao sangat tersentuh ketika dia mendengar kata-katanya. Dia memandangi wajahnya yang mungil dan cantik dan dengan tulus berkata, "Terima kasih, Xiao Xiao." Ekspresi Wang Dong menegang, tapi kemudian dengan cepat santai. "Mari kita kembali dulu. Kamu benar, akan lebih baik bagi akademi untuk membuat keputusan." Petik 2. Huo Yuhao tiba-tiba bertanya, "Benar, Xiao Xiao. Bagaimana Anda melakukannya dalam ujian Anda?" Petik 2. Xiao Xiao terkikik, 110 tanda. "Saya seorang guru jiwa tipe kontrol, dan saya juga memilih binatang jiwa 1000 tahun. Meskipun jiwa binatang dan aku bertarung cukup lama, itu tidak bisa melakukan apa-apa kepadaku sampai kekuatan jiwaku sepenuhnya terkuras." Para juri memberi saya nilai tinggi ketika mereka melihat ini. Petik 2. Wang Dong berkata, "Benar, bahwa Dai Huabin kehilangan kita lagi. Kapan kita akan menyelesaikan taruhan kita?" Petik 2. Huo Yuhao benar-benar tidak berminat untuk berurusan dengan Dai Huabin. Selanjutnya, dia merasa agak menyesal. Jika bukan karena taruhan mereka, dia tidak perlu mengungkapkan kemampuannya selama tes kemajuan mereka. Jika bukan karena itu, dia secara alami tidak akan harus berurusan dengan kesulitan yang dia alami saat ini. "Kami akan mengabaikannya untuk saat ini," jawab Huo Yuhao. "Mari kita kembali ke kamar asrama kita dan menunggu keputusan akademi. Akan lebih baik jika hanya sedikit lebih patuh untuk saat ini." Petik 2. Wang Dong mengangguk. "Kalau begitu, mari kita kembali dan berkultivasi." Petik 2. "Jarang bagimu untuk rajin seperti ini," Huo Yuhao menjawab dengan bercanda. Wang Dong mendengus. "Bagaimana mungkin aku tidak merasa terancam sekarang karena kamu menjadi begitu populer? Ngomong-ngomong, jiwa bela diri pamungkasmu itu sungguh ajaib. Bahkan binatang buas 1000 tahun pun ketakutan sampai-sampai dia mencoba melarikan diri darinya." Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Saya hanya mengandalkan keuntungan elemental saya. Jika itu benar-benar 1v1, Anda dan Dai Huabin jauh lebih kuat dari saya. Aku jelas bukan pasangan yang cocok untuk kalian.
Benar, Xiao Xiao, pangkat jiwamu sekarang apa? Petik 2. Xiao Xiao berkata, aku di peringkat 28 sekarang. Saya rasa saya akan bisa mencapai peringkat 30 pada akhir tahun. Ketika dia pertama kali memasuki akademi, peringkat jiwanya berada di sekitar tingkat Wang Dong. Namun, dia tidak memiliki kekuatan Hao Dong yang dimiliki Wang Dong dan Huo Yu Hao. Dengan demikian, perbedaan dalam kecepatan kultivasi mereka terlihat jelas sekarang. Mari kita kembali, Huo Yu Hao berkata, hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja keras dan meningkatkan kekuatan kita. Kita akan dianggap telah memantapkan diri kita di akademi begitu kita menjadi murid dari halaman dalam. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Pulau Dewa Laut. Pulau Sigat memiliki beberapa bangunan di atasnya, tetapi satu di antaranya adalah yang tertinggi dan termegah. Bangunan ini adalah Paviliun Dewa Laut, yang terletak di jantung pulau. Paviliun Sigat tingginya 6 lantai, dan setiap lantai tingginya lebih dari 10 meter, yang menghasilkan struktur yang sangat megah. Pada gilirannya, kabut yang menyelimuti pulau sepanjang tahun membuatnya sehingga halaman luar Akademi Shrek tidak dapat melihatnya dengan jelas. Paviliun Sigat adalah tempat paling penting dalam Akademi Shrek karena Hall of Consecration terletak di dalamnya. Perpustakaan rahasia yang dibicarakan oleh Yan Shaoze dengan Wang Yan juga ada di sini. Ada juga beberapa rahasia yang tidak diketahui siapapun yang berada di sini juga. Dengan demikian, tidak ada kekurangan harta yang sangat berharga di sini.